Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar soli dan soliha SDS Mentari Aridol Islamic School? Jumpa lagi dengan Ibu Guru Indri dalam pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan dapat memotivasi diri untuk berbuat yang terbaik dan banyak berdoa kepada Allah untuk mendapat pertolongan darinya. Sistem pernapasan merupakan hal yang paling penting dalam hidup. Ia disebut juga sebagai kekuatan pengendali hidup. Bernafas adalah kehidupan. Ia mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, aspek fisik, aspek mental, aspek emosional, dan aspek spiritual. Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida merupakan hal yang paling penting dalam tubuh. Ia terjadi secara otomatis, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Apabila tubuh tidak secara otomatis melakukan pernafasan, maka yang terjadi jika manusia tidur, manusia akan berhenti bernafas. Namun yang terjadi tidak demikian. Bernafas merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Sistem pernapasan terkadang bisa terganggu dan menyebabkan sulit untuk bernapas. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh berbagai hal, seperti asap rokok, polusi udara, zat penyebab alergi atau alergen, zat beracun, kecelakaan, dan faktor genetik atau penyakit tertentu. Yang paling kini terjadi adalah virus corona yang menjadi pandemi global. Banyak pasien yang mengalami gangguan pernafasan dikonfirmasi terinfeksi virus corona dan mengidap COVID-19. Hal itu terjadi karena cara kerja virus ini menyerang sistem pernapasan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mengetahui penyakit pada sistem pernafasan manusia. 2. Mengetahui dampak ekonomi yang ditimbulkan dari COVID-19. 3. Membuat kata tanya berdasarkan teks. Penyakit pada sistem pernapasan manusia. Kita akan mempelajari mengenai influenza, asma, TBC, faringitis, emfisema, bronkitis, kanker paru-paru, dan COVID-19. 1. Influenza. Influenza disebabkan oleh virus. Gejala yang timbul adalah demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan terkadang disertai luka pada tenggorokan. Penderita influenza harus cukup istirahat dan makan makanan bergizi. 2. Asma.
Asma merupakan kelainan berupa penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. 3. Tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Penyakit ini dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil, sehingga napas sering terengah-engah. 4. Faringitis. Peradangan pada faring karena infeksi bakteri atau virus tertentu. Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa sakit saat menelan dan tenggorokan terasa kering. 5. Emfisema. Menggelembungnya paru-paru akibat perluasan alveolus berlebihan. Akibatnya, permukaan yang tersedia untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara yang dihirup dan darah yang melintas paru-paru berkurang. Gejala emfisema biasanya sesak napas dan batuk. 6. Bronkitis. Penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada selaput lendir, selaput bronkila, dan trakea karena virus. Gangguan tersebut akan membuat saluran udara di dalam paru-paru akan membengkak dan selanjutnya terisi dengan lendir yang akan menyumbat bronkus. Gejalanya dada nyeri, batuk, dan sesak napas. 7. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah tumor pada bronkus. Penyakit ini disebabkan oleh rokok. Pencegahannya tidak merokok dan bergaya hidup sehat. Oke, yang ke-8 adalah COVID-19. Kalian akan menyimak informasi tentang virus yang menjadi pandemik sekarang ini. Saat ini kita dikejutkan dengan merebaknya novel coronavirus. Virus ini merupakan salah satu variasi dari virus corona. Sebelumnya virus ini menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 dan wabah MERS pada tahun 2012. Novel coronavirus mulai muncul di kota Wuhan, Tiongkok pertengahan Desember 2019. Virus corona merupakan golongan penyakit zoonosis, yaitu menular dari hewan ke manusia. Hal ini telah membuat khawatir banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data WHO hingga 28 Januari 2020, 4.593 kasus terinfeksi dan 106 kasus meninggal dunia. Apabila manusia telah terinfeksi virus ini, maka gejala yang timbul, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Perlu diketahui, masa inkubasi novel coronavirus diperkirakan bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul, dan orang yang terinfeksi bisa menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejala. Hingga saat ini belum ada obat atau vaksin untuk mengatasi virus ini, maka lebih baik kita melakukan pencegahan sedini mungkin. Berikut standar pencegahan agar kita tidak terserang virus corona. Gunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun secara teratur, tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk ketika batuk dan bersin, masak daging dan telur hingga matang, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam dan batuk.
dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, melemahnya sektor jasa, rendahnya daya beli masyarakat, sepinya bidang pariwisata, dan menurunnya produksi barang seperti barang elektronik, kendaraan bermotor, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui informasi suatu bacaan, kita perlu menyimak bacaan dengan baik. Yuk, kita baca teks di bawah ini. Virus corona atau virus SARS-CoV-2 menyerang sistem pernapasan manusia. Pada fase tertentu, virus corona bisa berpengaruh pada tenggorokan dan paru-paru. Seperti yang sudah kita tahu, seseorang bisa saja terpapar atau tertular virus corona dari sentuhan orang yang sudah terkontaminasi. Namun, penyebab paling utamanya adalah droplets atau tetes air dari mulut atau hidung dari seseorang yang sudah terkontaminasi. Kemudian, virus itu masuk melalui selaput lendir seperti hidung, mulut, dan mata. Virus yang masuk lewat selaput lendir itu masuk melalui saluran pernapasan. Karena virus ini bisa masuk hingga ke paru-paru, maka bisa menyebabkan peradangan dan berdampak pada terjadinya pneumonia atau infeksi pada alveolus di paru-paru. Karenanya, orang yang sudah positif corona biasanya akan mengalami batuk, sakit tenggorokan, napas pendek, hingga sesak napas, dan masih banyak lagi. Dari bacaan tersebut, kita dapat beberapa informasi, yaitu informasi penting yang ada di teks adalah virus corona atau virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyebab paling utamanya adalah droplets atau tetes air dari mulut atau hidung dari seseorang yang sudah terkontaminasi. Orang yang sudah positif corona biasanya akan mengalami batuk, sakit tenggorokan, napas pendek, hingga sesak napas. Di pembelajaran kali ini, dari informasi yang sudah kita dapatkan, kita akan temukan kata tanyanya. Oke. Apa jenis virus yang menyerang sistem pernafasan manusia? Jawabannya ada pada informasi pertama tadi. Virus corona atau virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernafasan manusia. Apakah penyebab utama seseorang terinfeksi virus corona? Ya, jawabannya adalah droplets atau tetes air dari mulut atau hidung dari seseorang yang sudah terkontaminasi. Berikutnya, informasi ketiga. Kira-kira kalimat tanyanya apa ya? Bagaimana gejala yang dialami orang yang sudah positif corona? Orang yang sudah positif corona biasanya akan mengalami batuk, sakit tenggorokan, napas pendek, hingga sesak napas, dan masih banyak lagi. Oke, dari pembelajaran ini kita dapat memahami tentang kata tanya dari informasi berdasarkan teks. Sekian yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwa setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT disertai dengan obatnya. Tingkatkan imunitas diri kita dan banyak berdoa kepada Allah agar kita tidak menjadi bagian dari wabah. Dan jangan lupa doakan pula bagi orang-orang yang sudah terkena COVID-19. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Doa adalah kekuatan orang yang beriman. Doa pula yang menyelamatkan kita dari bencana. Sekian dari Ibu Guru Indri, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.